Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'in ni'mah wassalatu wassalamu bi jami'i salawati kulliha adada ma fi ilmillah ala sayyidina Muhammadin wa alihi mawalah bi kulli lahzatin abadan bi kulli lisan li ahli ma'rifati billah. Wa ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari Ayahanda Ustaz Zainuddin Dalila, Ketua MUI Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus sebagai Dewan Muhtasyar atau penasehat di PW NU Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Utara. Saya hormati Bapak Camat dan Bapak Lurah, abang saya sendiri. Pak Lurah ini tetangga saya, abang saya. Dan malam tadi kita ketemu juga, dan alhamdulillah ternyata hari ini beliau ada juga hadir di sini. Kemudian wabil khusus para habaib sesepuh, orang-orang tua kita, semoga dipanjangkan umur mereka dan selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendoakan kita yang muda-muda, sehingga kita selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula khususnya para penceramah kita hari ini, ada Habib Syarif bin Syihab dan Habib Muhdar Al-Kab. Wabil khusus sahabat saya, adik saya, Habib Muhammad bin Soleh, Habib Muhammad bin Segap bin Soleh Al-Jufri. Beliau ini teman seperjuangan saya, bahkan terus terang walaupun beliau jauh muda dari saya, tapi sempat menjadi inspirasi saya. Karena waktu itu kita di Jakarta, kami hampir pulang. Saya hampir pulang, tapi melihat beliau punya semangat, bahkan sampai sekarang kalimat beliau itu saya ingat. Beliau bilang, la tu fakir rizik, jangan terpikirkan tentang rezeki, rizik minallah. Pada saat itu saya jadi semangat, karena beliau saya pikir lebih banyak cobaan dari saya, tapi beliau sanggup. Jadi waktu itu saya sudah siapkan sisa duit mau beli tiket pulang, tapi lihat semangat beliau, saya bilang masa saya kalah sama Habib Muhammad. Saya sudah bismillah. Akhirnya alhamdulillah kami bisa sama-sama berangkat ke sana. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau umur yang panjang, diberikan semangat untuk meneruskan perjuangan ayahanda beliau dan khususnya perjuangan kakek beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan dan membesarkan syiar agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kepada seluruh hadirin wal hadirat yang di dalam para syarifah yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Al Habib Ali bin Abdullah Al Idrus pernah berkata, beliau katakan dalam satu pertemuan seperti ini, karena saking banyaknya hadir para ulama dan banyaknya orang yang hadir di majelis waktu itu, beliau katakan, seandainya kalian tahu perumpamaannya saat ini, kata beliau, wilayah kita ini, kata beliau, seperti sebuah telapak tangan. Kemudian katakan perkumpulan kita ini berada di tengah-tengah telapak tangan, tapi Allah tidak ambil semua orang ada di wilayah ini, tapi Allah pilih. Artinya beliau katakan orang yang hadir di majelis seperti ini adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dan persis seperti yang dikatakan Al Habib Umar bin Hafid, beliau katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah bagikan nikmatnya kepada siapa saja, baik itu orang beriman maupun tidak beriman. Makanya jangan heran kalau lihat orang-orang yang tidak beriman, orang Cina kaya-kaya, banyak mobil. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu tidak ada nilainya. Allah bagikan bahkan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagikan nikmat-nikmatnya. Tapi ada satu nikmat khusus. Itu Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dia cintai, yang Habib Umar katakan itu adalah nikmat agama, dan itu yang kita dapatkan sekarang di tempat ini. Mudah-mudahan nikmat ini akan selalu kita dapatkan sampai di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering lihat, khususnya di WA lah, banyak orang yang selalu menyebarkan video tentang, yaitu orang-orang yang tidak setuju dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita bacakan pendapat para ulama, misalnya Sayyidina Ali mengatakan, "Man 'azama Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi SAW, maka dia tidak akan mati.
kecuali ada iman di dalam dirinya. Atau perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk membacakan maulid Nabi, maka faba'asallahu, dia akan dibangkitkan Allah di hari kiamat bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Mereka katakan bagaimana mungkin, sedangkan di zamannya Imam Syafi'i, di zamannya Sayyidina Ali, maulid di Ba ini belum ada. Betul tidak? Berarti betul tidak yang mereka katakan? Salah. Kenapa? Karena sejatinya, hakikatnya, yang mereka katakan membaca maulid Nabi berarti membaca sejarah kelahiran Nabi, bukan baca di Bai. Karena maulid Nabi SAW yang ada itu bukan cuma di Ba, bukan cuma Barsanji. Kalau saya ceritakan sejarah di Ba, Barsanji ini agak panjang sedikit. Itu terjadi di kisah di panglima perang yang kita kenal, Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada saat itu di Konstantinopel. Panjang kisahnya. Walhasil kesimpulannya waktu itu Islam jaya, kemudian redup. Nah, kemudian bagaimana caranya membangkitkan kekayaan umat Islam itu? Salahuddin Al-Ayyubi kumpul umat-umat Islam yang pemuda-pemudanya, dibakar semangatnya. Kemudian sebelumnya dikumpulkan para ulama-ulama, dibuat syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW yang sampai sekarang, yang waktu itu disayembarakan dan yang sampai bertahan sampai sekarang, diantaranya di Bai dan Barsanji. Sejarah ringkasnya. Jadi maulid Nabi SAW, kalau dikatakan di zaman Imam Syafi'i, Sayyidina Ali mengatakan bukan yang dimaksud maulid ini. Karena memang bahkan sebenarnya ada enggak pernah dilaksanakan maulid di zaman Nabi SAW? Ada enggak? Ada. Bahkan Habib Umar katakan maulidul Mustafa sami'at bi udunil Mustafa. Maulid tentang kelahiran Nabi yang didengar langsung oleh telinga Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Sayyidina Abbas. Jadi Sayyidina Abbas ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, azan li an amhadahaka bil syu'ur. Ya Rasulullah, izinkan aku memujimu dengan beberapa bait syair. Jadi ada maulid yang bentuknya syair. Rasulullah bilang, "Qul la ya'fadakallahu famak." Silakan katakan, kata Rasulullah. Semoga Allah menjaga mulutmu. Didoakan Rasulullah. Sayyidina Abbas yang mau memuji Rasulullah. Rasulullah bilang, semoga Allah menjaga mulut. Nanti saya ceritakan di akhir. Kemudian Sayyidina Abbas katakan, "Min qabliha tibta fi zilal wa fil mustaudain haitsu yukhsafu waragu." Dari sebelumnya ya Rasulullah, engkau bersenang-senang di surga. Jadi pertama kali Nabi Allah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam. Biar kita ingat kisahnya. Pada saat itu Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud atau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Betul? Sadarkah kita bahwa yang pada hakikat sesungguhnya para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam karena ada nurnya Nabi Muhammad di dalam subli Nabi Adam alaihissalam. Min qabli hatibta fi zilal wa fil mustaudain haitsu yukhsafu waragu. Sebelumnya ya Rasulullah, kata Sayyidina Abbas, kau bersenang-senang di surga, di dalam penjagaan, di dalam sulbinya Nabi Adam, haitsu yukhsafu waragu, sampai akhirnya kau ditutupi dengan daun-daun surga. Falamma asa Adam, kata Nabi Umar, ketika Nabi Adam bermaksiat memakan buah khuldi, terbuka pakaiannya, kemudian mengambil daun-daun surga, bukan menutupi auratnya, tapi menutupi nurnya Nabi Muhammad yang ada di sulbi. Habib Kadim mengatakan, saya pernah ingat beliau katakan, tahukah kalian apakah pakaian Nabi Adam ketika di dalam surga? Kata beliau. Beliau sebutkan di dalam satu tafsir, saya lupa tafsirnya. Beliau katakan bahwasanya jadi dulu badannya Nabi Adam dan Hawa itu terbungkus oleh pakaian yang kalau kita sekarang kenal ini kuku. Ketika beliau makan buah khuldi, terbuka, nah tinggallah yang di ujung-ujung jari ini. Min qabli hatibta bi zilal wa fil mustaudain haitsu yukhsafu waragu. Dari sebelumnya ya Rasulullah, kau bersenang-senang di dalam surga, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kau ditutup dengan daun-daun surga. Summa hababta ilal bilad. Jadi kisah ini subhanallah dari sejak zaman Nabi Adam maulid ini dibacakan sampai kelahiran Nabi hanya sekitar 6-7 bait syair. Karena ada orang sebenarnya tidak paham. Dia tidak senang baca maulid, tapi dia baca syair tentang
kelahiran Nabi. Apa bedanya? Saya ingat waktu di Malaysia saya pernah bawa Habib Abdurrahman bin Ali Masyhur. Itu kebetulan masjid itu ya anti Wahabi lah kalau kita bilang Wahabi. Karena memang di masjidnya itu Allah sebelah, tidak ada Muhammad. Sampai Habib Abdurrahman bilang ini Allah mana katanya. Tapi subhanallah Habib Abdurrahman sudah tahu. Abdurrahman dia bilang, dia panggil saya, siapa ini? Dia bilang, Bib, ini yang kita mau baca maulid nih, Bib, di masjidnya deh, Bib. Habib tembak langsung, dia bilang, Wahabi Abdurrahman. Padahal anda ini mau ngasih tahu, Bib, ini orang tidak mau baca maulid, langsung ceramah saja. Saya kasih tahu, tidak apa-apa, dia bilang. Tidak apa-apa, kita ikut saja. Nanti kita baca maulid dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Dan dalam ceramah singkat beliau, subhanallah, beliau mengemas cerita kelahiran Nabi sejak mulai dari zaman Nabi Adam, bahkan dari sebelum dunia ini diciptakan. Summa hababta ilal bilad la basyarun anta wala mudghatun wala alagu. Kemudian kau diturunkan ke dunia, kata Sayyidina Abbas. La basyarun anta, kau belum berbentuk manusia. Wala mudghatun wala alagu, dan bahkan kau belum berbentuk segumpal daging, bahkan belum berbentuk segumpal darah. Kenapa? Karena pada saat itu Nur Nabi Muhammad ikut sama Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia. Bal nutfatun tarkabus safinah, kata beliau. Bahkan engkau masih berbentuk nutfah yang menaiki kapal Sayyidina Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kenapa Nabi Nuh diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada air bah? Kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad yang ada di sulbi Nabi Nuh alaihissalam. Waqad al-jama'an nasru wa ahlahul gharaku. Kenapa umatnya pada saat itu dikaramkan oleh Allah, ditenggelamkan, dibinasakan? Karena mereka telah menyambil An-Nasru, nama sembahan mereka waktu itu, maka wa ahlahul gharaku, dan seluruh keluarganya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, tunaggalu min salibin ila rahimin idza mada alamu bada'at tabaku. Kemudian engkau berpindah dari satu sulbi ke satu rahim, dari satu sulbi ke satu rahim. Idza mada alamu bada'at tabaku. Kemudian dengan berlalunya waktu dimulailah peringkatmu. Jadi Nabi dipindahkan dari satu sulbi ke satu rahim, dari satu sulbi ke satu rahim. Jadi kalau kita memahami sebenarnya, tadi dikisahkan bagaimana ceritanya tentang Nabi Yuna Ibrahim Khalilullah. Diberikan kemuliaan, salah satunya tidak terbakar di dalam api. Itu juga karena kemuliaan nurnya Nabi Muhammad yang ada di dalam sulbinya. Semua kemuliaan, bahkan Nabi Musa kalimullah diselamatkan Allah, bahkan sampai dilakukan sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal kita, dibelahkan laut untuk diselamatkan Nabi Musa karena membawa nurnya Nabi Muhammad di dalam sulbinya. Kau berpindah dari satu sulbi ke rahim, kemudian jika dimulailah peringkatmu pada at-tabaku hatta tawabaitakal muhaimin min hindi fa'il ya aduna an-nuhtuku. Tapi subhanallah, biasanya orang kalau namanya dimulai itu dari bawah, ya tidak. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ketika dimulai itu sudah dari peringkat, ya, dari puncak kejayaan yang paling tinggi. Karena ketika Nabi dilahirkan itu artinya bidayah, permulaan. Tapi permulaan yang sudah berada di tingkat yang paling tinggi. Wa anta lamma wulidta asyrakatil ardu wa dha'at bin nurikal ufuku. Kenapa? Karena begitu beliau SAW dilahirkan, seluruh dunia ini menjadi terang dan seluruh ufuk timur dan barat dipenuhi dengan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sering dengar di Maulid dibacakan nur fauqa kulli nur, cahaya di atas cahaya. Bagaimana itu cahaya Nabi? Kita sering, salah satu mukjizat Nabi kalau jalan ditutupi awan. Kenapa ditutupi awan? Karena seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ditutupi oleh awan, maka cahaya beliau akan meredupkan cahaya matahari. Nur fauqa kulli nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan maulid itu bid'ah, tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, ada, ini buktinya. Dibacakan maulid Nabi besar Muhammad SAW, didengar langsung oleh telinganya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Habib Umar mengatakan, saddaqta ya Abbas, benarlah engkau wahai Abbas. Wa nahnu fi dzalika dia wa dzalika nur subulur rasyadun nakhtarib. Dan kami selalu di dalam cahaya itu dan jalan lurus yang kau tunjukkan kepada kami sehingga menyelamatkan kami. Tadi di awal Rasulullah bilang, "Qul la yahfadukallahu fak." Katakan, silakan Abbas.
Nanti Allah, semoga Allah menjaga mulut. Ternyata berkat doanya Rasulullah, karena dia memuji-muji Nabi besar Muhammad SAW, besar sampai tua Sayyidina Abbas katanya, satu pun tidak ada rusak giginya. Jadi giginya Sayyidina Abbas itu sampai meninggal dunia satu pun tidak rusak, karena memuji Nabi SAW dan didoakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin mereka bilang, itu kan ada saja hadis yang dipelintir. Dalam Al-Quran ada tidak dalil tentang melaksanakan maulid? Ada. Bahkan ayat Al-Quran langsung memang tidak mengatakan tentang rayakan maulid. Karena ini mereka ini akalnya pendek. Ibaratnya itu mereka itu orang-orang yang baru lihat buah durian. Kita kasih tahu ini buah, dimakan enak. Oh ya, langsung dia makan sama biji-bijinya, sama kulit-kulitnya. Mati. Dibelah dulu, baru diambil isinya. Pun juga hati-hati, ada bijinya, jangan ditelan. Nah, mereka ini main telan-telan langsung saja. Ada di dalam Al-Quran dalil tentang maulid Nabi SAW? Ada. Firman Allah di dalam surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, maka cukup dengan itu mereka itu bergembira. Jadi dengan rahmatnya Allah itu sudah cukup kita membuat kita bergembira, merayakan kegembiraan. Sekarang kalau ditanya rahmat Allah yang paling besar itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Rasulullah kecuali rahmat buat seluruh alam, bukan cuma manusia. Buat seluruh makhluk. Bahkan buat para malaikat. Kemudian di ujung ayat dikatakan, maka pantaskah kita bergembira dengan merayakan maulid Nabi SAW? Perintah Allah. Tadi juga sudah, tadi saya lupa yang mana yang menyampaikan tadi. Bagaimana Allah memerintahkan nadi sairil makhlukat, panggil seluruh makhluk. Bahkan di dalam satu riwayat Allah memerintahkan kepada Jibril, panggil seluruh malaikat, kumpulkan seluruh malaikat, suruh mereka pakai pakaian kebesaran mereka, turun sambut kelahiran kekasihku Muhammad SAW. Jadi kalau saya sering katakan, yang pertama kali merayakan maulid itu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang kita contoh? Kita tidak mencontoh Nabi, yang kita contoh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat tadi dikatakan huwa khairum mimma yajma'un. Jadi setelah dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan rahmat, yang mana dengan rahmat itu kita sepantasnya bergembira. Kemudian Allah kabarkan, kegembiraan kalian dengan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan daripada bentuk harta dan kemewahan dunia. Jadi ketika kita merayakan maulidun Nabi, berarti kita gembira dengan rahmatnya Allah. Oleh karena itu, ketika kita mengorbankan yang kita kumpulkan ketika kita hidup, berupa harta kemewahan dunia, pangkat dan sebagainya, untuk merayakan maulid Nabi, contoh misalnya, sama Pak Lurah, Pak Camat, kalau Pak Camat sama Pak Lurah yang mengadakan, saya yang hadir itu pasti lebih banyak. Sekecamatan Tarakan Tengah, Timur, Tengah. Pak Camat mengadakan maulid akbar, Kecamatan Tarakan Tengah, luar biasa. Pak Lurah mengadakan maulid akbar, Kelurahan Sebengkok, yang hadir satu kelurahan Sebengkok. Bagaimana banyaknya orang yang berkumpul yang memancing hidayah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya kasih ibarat, Allah katakan wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan waktu di dunia. Kalau seandainya saya punya katakanlah sebuah berlian yang beratnya seberat 1 on saja. Kemudian Allah tawarkan, Allah bilang, saya tawarkan kau punya berlian ditukar dengan saya punya berlian yang 1 kilo. Kira-kira kita mau tukar enggak? Kita punya berlian 1 on, Allah tawarkan kalau mau ditukar, diganti dengan berlian yang 1 kilo. Mau enggak? Maulah. Kenapa? Karena lebih besar nilainya. Allah katakan yang kita kumpulkan di dunia ini daripada harta dan kemewahan dunia,
itu lebih baik daripada bergembira. Jadi lebih baik kita bergembira dengan rahmatnya Allah daripada yang kita kumpulkan waktu kita hidup di dunia. Oleh karena itu, kalau ada peringatan Maulid begini, berusaha kita untuk membantu yang semampu kita. Yang bisa kita bantu, baik itu mungkin harta. Saya cuma bisa bantu, saya punya jabatan mengetahui atau turut mengundang camat Tarakan Tengah. Itu saja yang saya bisa. Acara ini resmi. Mengetahui lurah Tarakan, lurah Sebengkok. Saya ikut partisipasi, Beb. Itu saja yang saya bisa. Alhamdulillah. Beb, saya cuma bisa nyumbang kambing 1 ekor, Beb, untuk penceramah. Beb, saya cuma bisa nyumbang sapi 1 ekor, Beb. Adakah? Ada. Ada orang yang bahkan nyumbangkan sapi untuk peringatan Maulid. Bahkan, tapi jangan juga, oh Ustaz, besarnya Ustaz, tak mampu kita Ustaz. Ya, tapi kan istilah kata, kalau kita punya uang 100 juta, kita nyumbang 1 juta, itu kan masih dikatakan sedikit. Tapi masih alhamdulillah. Jangan uangnya ada sama dia di 100 juta, nyumbang berapa? 50.000 untuk kegiatan Maulid. Kemudian ada satu kisah, Habib Salim Asyatiri pernah cerita. Jadi katakan, nanti di hari kiamat ada orang yang sudah berdiri di tepi jurang neraka. Kemudian sudah mau jatuh dia ke neraka, datang kayu menghalangi dia. Kayu datang menghalangi dia sehingga tidak jatuh, jadi jatuh ke neraka. Kemudian beliau ceritakan, ternyata ini orang waktu hidup di dunia kerjanya tukang cari kayu bakar. Artinya ya mungkin dia punya cuma sebilah kampak atau pedang saja, parang. Jadi dia tukang cari kayu, nanti kayu itu dijual. Waktu ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak punya harta untuk disumbangkan, dia pergi ke hutan cari kayu yang panjang-panjang, yang lurus-lurus, dia sumbangkan di situ untuk nusuk daging untuk dimakan orang di acara Maulid. Jadi dia nyumbang apa? Kayu saja. Dan subhanallah, itu menyelamatkan dia, kata Habib Salim, ketika dia akan jatuh ke neraka. Kayu, ya kalau kita ibaratkan sekarang itu apa ini? Tusuk sate, Bib. Jangan pula nanti tahun depan rame-rame nyumbang sama Habib Muhammad, semua nyumbang tusuk sate. Makan tusuk sate kita nanti di sini. Dagingnya, dada ayamnya. Allah ya Rabbi. Jadi, ikhwani wal akhwat rahimakumullah, memang memperingati Maulid Nabi SAW ini adalah khusus. Beliau SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, memiliki khususiat yang luar biasa. Maka semua yang disandingkan kepada beliau, semua yang mendekat kepada beliau juga merupakan orang-orang yang dikhususkan, diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kita adalah ini umat yang terbaik, umat Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang melaksanakan Maulid Nabi SAW, mudah-mudahan, saya yakin mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Rasul SAW. Karena termasuk orang-orang yang diberikan nikmat agama sebagaimana yang dikatakan Al-Habib Umar bin Habib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada lagi satu penceramah dan sudah hampir dekat zuhur. Ya, cukup barangkali. Memang Habib Muhammad sudah pesan saya 15 menit aja, mungkin sudah lebih ini. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat perkumpulan kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya khususnya kepada kita yang hadir di tempat ini dan umumnya semua orang yang mendengar dari kejauhan, yang melihat perkumpulan ini, sebagaimana dikatakan Habib Umar bin Habib, semua yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, bisa lagi bertemu tahun depan dalam perkumpulan khair seperti ini, perkumpulan orang-orang yang dicintai Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat agama sampai di akhir hayat kita. Dan terakhir memasukkan kita ke dalam kelompok umat Sayyidina Muhammad yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Ya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, akhirul kalam wallahul musta'an wa ilaihi tiklan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.